Baik, kita ketemu lagi ya di dalam pembahasan lanjutan ya, pembahasan mengenai filioque. Jadi pembahasan filioque ini adalah satu topik ya menjadi topik perdebatan antara gereja Timur dan gereja Barat mengenai prosesi pribadi ketiga Roh Kudus ya. Gereja Timur percaya bahwa Roh Kudus berasal daripada Bapa saja dan gereja Barat mengatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan dari Anak. Nah, kata dan dari Anak itu adalah filioque. Dan ini ada di dalam tulisan On the Procession of the Holy Spirit dari Anselm of Canterbury. Dia mau menegaskan tentang eh, konsep filioque ini lebih konsisten atau koheren dengan premis-premis yang sebenarnya dipercaya atau diterima oleh kedua eh, kelompok ya, dua komunitas, baik gereja timur maupun gereja barat, mereka memiliki sebenarnya kesamaan-kesamaan dan kesamaan-kesamaan ini justru menunjukkan atau membuktikan eh, filioque itu lebih cocok atau koheren dengan konsep-konsep yang mereka sepakati bersama. Nah, ya, kita lanjutkan ya kalau belum melihat bagian sebelumnya bisa dilihat di bagian-bagian pertama ya. Jadi ada keberatan ya, apakah mengatakan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra itu menciptakan interval ya, grade waktu juga di dalam kekalahan seolah Roh Kudus itu datang setelah Putra atau setelah Anak. Jadi kan Anak berasal daripada Bapa. Nah, apakah ada intervalnya? Apalagi kalau kita mengatakan bahwa Roh Kudus berasal daripada Bapa dan Putra. Nah, apakah ada intervalnya gitu? Nah, Yunani atau Gereja Timur itu mempunyai jawaban gini. Jadi mereka lebih menekankan bahwa Putra dan Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja, ya. Putra dan Roh Kudus berasal dari Bapa saja dengan analogi matahari. Seperti cahaya dan panas, itu keduanya berasal dari satu matahari, ya. Jadi sama-sama berasal daripada matahari. Nah, kalau sama-sama keluar dari matahari, maka prinsipnya ya bersamaan begitu ya. Jadi kan kalau kita lihat misalnya kita menyalakan lilin ya, dari lilin itu waktu kita nyalakan kan ada api ya. Api itu anggaplah seperti matahari, lalu dia kan mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya itu berasal dari api, bukan sebaliknya gitu. Nah, tapi kan kita tidak bisa melihat ada interval ya. Ketika kita nyalakan dia langsung ada cahayanya. Ketika kita nyalakan langsung ada panasnya. Jadi bersamaan begitu. Nah, ini analogi yang digunakan oleh Gereja Timur. Nah, kemudian Ansel memberikan bantahan. Ya, bantahannya itu mengenai interval dan mengenai analoginya. Nah, mengenai intervalnya, dia mengatakan orang Latin tidak menempatkan interval di dalam kekekalan. Jadi, di dalam kekekalan itu tidak ada waktu. Ya, tidak ada waktu. Jadi, ketika dikatakan bahwa anak digenerasikan oleh Bapa di dalam kekekalan, tidak ada waktu. Ya, tidak tidak bisa mengatakan bahwa Bapa lebih dulu daripada anak. Ya, meskipun anak berasal daripada Bapa, tetapi tidak ada intervalnya. Putra berasal dari Bapa, tetapi tidak setelah Bapa. Bukan itu konsepnya. Demikian pula Roh Kudus berasal dari Putra, tetapi tidak setelah Putra. Ya, jadi di dalam kekekalan itu tidak ada interval, yang tidak ada waktu. Nah, kemudian mengenai analogi matahari, eh, Anselmus itu menolak analogi matahari ya. Analogi ini buat dia itu analogi yang tidak tepat, analogi yang gagal. Kenapa? Karena prinsip dalam Trinitas. Nah, prinsip dalam Trinitas itu adalah Allah dari Allah gitu. Nah, matahari dan panasnya bukanlah satu matahari yang sama. Jadi, kalau misalnya kita sebut panas, ya, panasnya matahari, panas matahari tidak sama dengan si matahari. Jadi, bukan matahari gitu. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa panasnya matahari adalah si matahari itu. Ya, jika mereka adalah satu substansi, ya, satu substansi yang sama seperti Bapa dan Putra, maka kecerahan atau cahaya ya cahaya yang berasal dari seluruh matahari tentu juga berasal dari panas yang adalah matahari gitu ya. Jadi
cahaya yang berasal dari seluruh matahari tentu juga berasal dari panas yang juga adalah matahari. Nah, lebih lanjut, gereja Yunani mengatakan Roh Kudus itu milik putra. Jadi, kan kita lihat bahwa ada premis yang disetujui oleh gereja timur yang mengatakan Roh Kudus itu adalah milik putra. Tetapi panas itu tidak milik daripada cahaya atau kecerahan atau brightness ya. Jadi eh, ya kecerahan ini maksudnya itu eh, ini ya cahaya ya. Nah, jadi gereja Timur itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah milik Putra karena ada pernyataan mengenai Roh Putra atau Roh Yesus Kristus. Sehingga gereja Timur percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Putra, tapi tidak berasal dari Putra. Nah, kalau begitu ya, kalau mereka mengatakan Roh Kudus itu adalah milik Putra, tetapi panas ya, panas itu tidak milik cahaya gitu. Ya, jadi keyakinan mereka sendiri bertentangan dengan analogi matahari. Jadi konsep analogi matahari ini justru bertentangan gitu. Kenapa? Karena ada konsep Roh Kudus adalah rohnya putra. Nah, sementara panas itu tidak milik daripada cahaya. Ini dua hal yang berbeda gitu. Jadi matahari mengeluarkan panas dan mengeluarkan cahaya gitu. Nah, panas ini bukan milik daripada si cahaya, tapi milik daripada si matahari saja, gitu. Ya. Nah, analisis posisi gereja timur ya tentang melalui putra. Nah, gereja timur mengatakan bahwa Roh Kudus itu berasal dari Bapa melalui putra, gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa Roh Kudus itu per filium ya melalui putra untuk tidak mengecualikan putra sepenuhnya. Jadi supaya mereka itu tidak membedakan atau membuat posisi putra itu terlalu berbeda, mereka menggunakan kata per filium. Nah, kemudian Ansel bertanya, apa artinya per filium? Gitu. Nah, perfilium itu kemungkinannya ada tiga. Ya, dia lihat dari Roma 11:36. Apakah ini seperti segala sesuatu adalah melalui dia? Tidak, itu merujuk pada ciptaan yang berbeda dari Allah. Jadi, Roh Kudus tidak berbeda dari Allah. Nah, ini mengenai ciptaan ya. Jadi ini bukan kemudian analogi penciptaan dari kemungkinan yang kedua. Apakah ini seperti Bapa menciptakan segala sesuatu melalui Putra? Jika demikian, ini membuktikan pandangan Latin. Mengapa? Karena apa yang dilakukan Bapa melalui firman juga dilakukan oleh firman itu sendiri. Jadi, ketika Bapa melakukan segala sesuatu melalui firman-Nya, melalui firman, maka itu sama dengan si firman itu melakukannya juga. Jadi, apapun yang Bapa lakukan melalui firman, maka firman itu melakukannya juga. Oleh karena itu, jika Roh Kudus berasal dari Bapa melalui Putra, maka itu berarti Roh Kudus itu juga berasal dari Putra. Nah, kemungkinan yang ketiga, analogi mata air. Apakah ini seperti danau yang berasal dari mata air melalui sungai? Jika ya, ini justru membuktikan pandangan Latin. Karena danau itu juga berasal dari sungai, ya. Jadi dari mata air, ini contoh yang mereka gunakan ya. Di mata air itu kemudian menghasilkan aliran sungai dan sungai itu bermuara di danau, ya. Jadi kalau misalnya eh, artinya bahwa dari mata air lalu ujungnya itu adalah danau melalui sungai, ya, maka ya kalau gitu sama. Kalau air dari mata air yang melewati, jadi kan urutannya mata air, sungai, danau. Nah, kalau misalnya artinya melalui itu sama seperti sungai, berarti pandangan Latin menjadi benar bahwa si mata air menghasilkan air, kemudian ke sungai, baru kemudian ke danau. Karena dia tidak akan mungkin sampai ke danau kalau tidak melalui sungai, ya.
Nah, kita lihat lanjutannya ya. Jadi di sini kita lihat ya, analisis posisi gereja masih ke analisis posisi gereja timur melalui putra ya. Nah, orang Yunani mungkin memprotes dengan mengatakan prosesi atau keluarnya hanya dari sumber si mata air ya. Prosesinya dari mata air, meskipun si danau itu analogi Roh Kudus itu memiliki eksistensi dari sungai putra. Nah, Ansel menolak ini karena sungai mengalir di luar mata air, sedangkan putra di dalam Bapa. Jadi di sini Ansel Musuh menjelaskan bahwa di dalam Allah, putra itu tetap di dalam Bapa gitu ya. Jadi putra itu tetap di dalam Bapa. Nah, karena itu sungai mengalir, kalau sungai mengalir di luar mata air itu berbeda ya. Sedangkan putra itu tetap di dalam Bapa. Nah, karena itu Anselmus mencoba memperbaiki analogi tersebut dan dia memberikan analogi begini. Jadi analoginya adalah mata air, sungai, dan danau itu adalah satu air yang sama, dijelaskan. Jadi baik mata air, sungai, air yang ada di mata air itu juga air yang sama persis di sungai dan sama persis dengan di danau. Jadi danau itu berasal dari air, ya, yang substansinya bersama, bukan dari kondisi. Kondisi itu kan kalau mata air apa ya, nyembur ya, menggelegak itu ya. Jadi nyembur, lalu kemudian eh, kalau di sungai itu aliran bentuknya, ya. Jadi bukan kalau mata air bentuk semburan, kalau kalau di sungai itu mengalir. Jadi dia mengatakan danau itu berasal dari air itu yang utamanya ya, bukan dari kondisinya. Entah dia kondisinya nyembur ataupun mengalir, yang membedakan mata air dari sungai ya. Jadi intinya danau itu berasal dari air. Nah, kalau kondisinya itu memang membedakan antara mata air dan sungai ya, yaitu yang satu nyembur, yang satu lagi mengalir. Nah, demikian pula Roh Kudus itu tidak berasal dari kondisi yang membedakan Bapa dan Putra. Jadi Bapa dan Putra ini berbeda ya dalam hal relasi karena satu Bapa satu Putra. Nah, di sini Roh Kudus itu bukan berasal dari keperbedaan ini, tapi berasal dari kesamaannya. Apa kesamaan dari Bapa dan Putra? Kesamaan dari Bapa dan Putra itu adalah mereka sama-sama Allah. Nah, apa yang sama antara mata air dengan sungai? Nah, yang membedakan mata air dan sungai itu adalah bentuknya ya. Kalau di mata air menyembur, kalau di sungai itu mengalir. Nah, danau itu bukan bicara tentang entah itu menyembur ataupun mengalir, tapi bicara tentang air. Air itu adalah hal yang sama antara mata air dan sungai gitu ya. Jadi Roh Kudus itu dia menjelaskan jadi kalau begitu ya Roh Kudus itu tidak berasal dari yang membuat Bapa dan Putra itu berbeda, tetapi dari yang membuat mereka sama yaitu substansi ilahi. Nah, karena Bapa tidak lebih dari substansi, ya karena Bapa tidak lebih dari substansi itu daripada Putra, Roh Kudus tidak mungkin berasal dari Bapa daripada dari Putra, ya. Jadi Bapa tidak lebih dari substansi ya daripada Putra. Roh Kudus tidak mungkin lebih juga berasal daripada Bapa daripada Putra. Jadi gini, kalau kembali ke analogi tadi ya. Jadi kalau air ya, air yang ada di danau itu baik itu mata air maupun dari sungai itu sama-sama air yang dimiliki oleh mata air dan si sungai gitu. Jadi bapak itu bukannya lebih dibandingkan anak dalam hal substansi, bukan. Karena substansi mereka sama persis gitu. Jadi anak itu tidak kalah dalam hal substansi. Oleh karena itu Roh Kudus tidak mungkin eh, dia berasal dari Bapa tuh lebih banyak dibandingkan daripada anak, bukan. Dia akan sama berasal dari Bapa dan berasal dari anak karena substansi Bapa dan anak itu adalah sama gitu ya. Nah, ini eh, konsep mengenai keberatan tentang dua sumber ya. Nah, keberatannya adalah apakah filioque itu berasal
Apakah filioque berarti Roh Kudus berasal dari dua penyebab atau dua sumber atau two sources ya atau dubos principis? Jawaban Anda Samus tidak, kan? Enggak, kan tadi sebenarnya sudah cukup jelas sih sebenarnya ya. Tidak, Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Putra dalam hal yang mereka itu sama gitu. Ya, berasal dari yang mereka sama gitu. Jadi berbeda. Kalau misalnya Roh Kudus berasal dari Bapa dalam hal yang sama seperti dia, sama seperti anak berasal daripada Bapa, maka dia menjadi anak. Nah, dia bukan anak Bapa, ya. Jadi dia berasal dari substansi Bapa. Oleh karena itu, karena substansi Bapa sama dengan substansi anak, makanya Roh Kudus berasal dari satu substansi. Jadi bukan berasal dari dua sumber. Ya, Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra dalam hal di mana mereka itu sama, ya, yaitu satu substansi. Bukan dalam hal di mana mereka itu berbeda, ya. Nah, jadi ya sama seperti Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu sumber bagi ciptaan, bukan tiga sumber ya. Jadi waktu penciptaan alam semesta ada berapa pencipta? Pencipta cuma satu gitu. Nah, maka demikian pula Bapa dan Putra adalah satu sumber bagi Roh Kudus. Jadi, yang kenapa Roh Kudus itu memiliki satu sumber? Karena Roh Kudus itu berasal dari hal yang membuat Bapa dan Putra itu sama, yaitu substansinya. Ya, bukan apa yang membuat mereka itu berbeda. Nah, kemudian keberatan tentang teks kitab suci yang tidak menyatakannya secara eksplisit itu. Nah, keberatannya mengapa Yesus secara eksplisit mengatakan yang berasal dari Bapa, tetapi tidak menambahkan dan dari Putra gitu. Kenapa? Tidak ada kalimat dan dari Putra saja sekaligus eksplisit di dalam teks kitab suci. Nah, kemudian Asamus itu membantah ya atau menjawab. Ini adalah gaya bahasa yang umum dalam kitab suci gitu ya. Jadi bukan berarti harus bentuknya eksplisit semua gitu. Karena memang bahasa kitab suci begitu karena ada hal-hal yang implisit di dalam seluruh konsep itu. Karena apa? Karena seringkali yang dikatakan tentang satu pribadi itu dimaksudkan untuk dipahami juga berlaku bagi dua pribadi lainnya, kecuali itu adalah pembedanya gitu. Kecuali itu adalah pembedanya. Tapi ketika dibicara tentang sesuatu yang sama, maka tidak perlu disebutkan, maka semuanya berlaku untuk ketiganya, kecuali berhubungan dengan relasi pembeda gitu. Ya, bahwa dia itu sebagai bapa dan dia tidak mungkin em, yang dalam hal relasi ini maka dia tidak mungkin menjadi anak atau yang berhubungan dengan anak tetapi di dalam hal konteks relasi. Contohnya, Bapakku menyatakannya gitu ya. Jadi Bapakku menyatakannya. Tetapi Putra dan Roh Kudus juga menyatakannya juga. Jadi ketika Bapa menyatakan itu ya, bukan berarti Putra dan Roh Kudus tidak menyatakan. Menyatakan juga, tapi tidak perlu disebutkan. Kenapa? Karena ini karya daripada tiga pribadi dan tidak berhubungan dengan pembeda mereka dalam relasi gitu. Kemudian contoh tidak ada yang mengenal Bapa, tidak ada yang mengenal anak kecuali Bapa dan tidak ada yang mengenal Bapa selain daripada Putra gitu. Nah, apakah Roh Kudus juga tidak? Berarti Roh Kudus kalau gitu tidak mengenal Bapa dan Putra. Nah, juga gitu. Ya, Roh Kudus mengenal Bapa dan Putra. Tetapi tidak disebutkan. Kenapa? Karena dalam hal ini, pengenalan ini itu bagian daripada substansi. Dan substansi adalah sesuatu yang common, sesuatu yang sama di antara mereka bertiga. Nah, kemudian ada contoh, roh akan mengajar kamu. Nah, apakah roh mengajar kamu itu Bapa tidak mengajar? Bapa dan Putra juga mengajar gitu. Ya, karena ini tidak berhubungan dengan relasi pembeda mereka. Jadi, kita harus menerima tidak hanya apa yang tertulis secara eksplisit, tapi juga apa yang mengikuti dari situ dengan keharusan logis ya. Follows them from
follows from them with logical necessity. Jadi filioque adalah salah satu kesimpulan yang niscaya, ya, sesuatu yang eh, eh, konsisten, ya, koheren dengan prinsip-prinsip tersebut. Nah, nah argumen dari istilah ini, ya, roh dari. Nah, kita semua mengakui Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Bapa dan Roh Putra. Jadi ini adalah satu premis yang diakui bersama, ya. Roh Kudus itu adalah Roh Allah, ada pernyataan Roh Bapa dan juga ada pernyataan Roh Putra. Nah, istilah Roh dari Allah itu tidak dapat berarti, ya, istilah Roh dari Allah tidak dapat berarti milik, ya, karena Allah tidak lebih besar daripada Roh Kudus. Ya. Jadi Allah tidak lebih besar daripada Roh Kudus. Jadi itu bukan berarti milik atau bagian. Kenapa bu nggak bisa menjadi bagian? Karena Allah tidak memiliki bagian, ya. Dia itu simple, satu, tunggal, tidak ada pembagian dalam dirinya. Nah, itu hanya bisa berarti substansinya berasal dari Allah. Jadi ketika dikatakan roh dari Allah, itu bukan berarti roh milik Allah, ya. Kenapa kalau itu jadi roh milik Allah, Allah tidak bisa lebih besar daripada Roh Kudus. Atau kemudian itu roh itu bagian daripada Allah, itu juga tidak mungkin, ya. Karena Allah itu tidak ada bagian di dalam dirinya. Dia tidak bisa dibagi-bagi. Nah, ketika disebut roh dari Allah, maka eh, logikanya itu adalah berarti substansi. Substansi yang sama yang berasal dari Allah. Nah, kemudian kita menyebutnya Roh Bapa karena ia berasal dari Bapa. Nah, kita harus memahami Roh Putra juga dengan cara yang persis sama, gitu. Kita menyatakan dia Roh Bapa karena ia berasal dari Bapa. Nah, maka ketika Alkitab mengatakan Roh Putra, maka kita juga harus menggunakan logika yang sama, yaitu Roh Kudus juga berasal dari Putra. Ya, ketika disebut Roh Putra, Roh Bapa artinya Roh Kudus berasal dari Bapa, Roh Putra artinya Roh Kudus berasal dari Putra. Nah, jika gereja Yunani menciptakan pembedaan, misalnya ia dari Bapa, tetapi hanya diberikan oleh Putra, Anselmus menuntut di mana mereka menemukan otoritas atau argumen untuk pembedaan itu, gitu. Ya, apa dasarnya? Justru ini tidak berdasar. Ya. Mereka tidak dapat mencela gereja Latin karena menambahkan filioque yang terbukti sebenarnya secara logis, sementara mereka sendiri menciptakan perbedaan yang tidak berdasar. Dari mana tiba-tiba mereka memunculkan, ya, bahwa Roh Kudus dari Bapa tapi hanya diberikan oleh Putra? Itu kan sesuatu yang tidak, justru justru tidak jelas, gitu. Justru tidak ada sumbernya. Ya, sesuatu yang justru menjadi lebih lemah. Nah, pembelaan atas penambahan pada kredo. Nah, mengapa kemudian gereja Barat menambahkan uh, filioque di dalam kredo Nicea Konstantinopel di dalam bahasa Latinnya? Nah, mengenai celaan bahwa gereja Latin menambahkan pada kredo tanpa persetujuan bersama, Anselmus memberikan pembelaan. Pembelaan pertama karena kebutuhan. Itu diperlukan untuk orang-orang yang kurang paham, ya, yang mungkin ragu-ragu karena kredo tidak menyebutkannya. Jadi, mereka menambahkannya karena ada jemaat atau orang-orang yang perlu paham, gitu, bahwa di dalam apa teolog-teolog mulai dari Athanasius, gitu, ya, dan khususnya di gereja Latin, gereja-gereja Barat, dan Ambrose, kemudian Agustinus itu mengatakan bahwa Roh Kudus berasal daripada Bapa dan Putra. Nah, kalau di Credo tidak jelas pernyataannya dan mereka tidak sepenuhnya paham, maka perlu dibantu. Dan itu disebut sebagai kebutuhan untuk menambahkannya, ya. Kemudian Credo tidak lengkap. Nah, Credo tidak mengungkapkan segala sesuatu yang harus kita percayai, gitu. Jadi, Credo itu memang tidak bisa lengkap, ya. Misalnya turunnya Kristus ke neraka yang juga dipercayai oleh orang-orang Yunani. Ini kan sesuatu yang eh, tidak lengkap, gitu, ya. Karena eh, Kristus, pernyataan turun ke dalam dunia orang mati dipahami secara berbeda, ya. Eh, Credo itu tidak mengungkapkan semua hal yang kita percayai, ya. Kemudian
tuduhan korupsi. Nah, itu korupsi katanya. Ya, itu bukan korupsi. Karena tidak menambahkan sesuatu yang bertentangan dengan kredo. Jadi tidak merusak prinsip di dalam kredo itu, ya. Tidak merusak apapun. Gereja Latin melestarikan teks asli Yunaninya dan hanya menggunakan idiom Latin yang ditranskripsikan dengan tambahan tersebut untuk penggunaan yang lebih sering. Jadi, gereja Latin itu tidak melakukan korupsi. Teks asli Yunani, karena sebenarnya Nisia Konstantinopel itu berasal dalam bahasa Yunani ya, sementara gereja Latin otomatis menerjemahkan itu ke dalam bahasa Latin. Jadi eh, tidak ada pengerusakan teks di dalam Nisia Konstantinopel ya. Nah, tentang persetujuan terlalu sulit untuk mengumpulkan para uskup Yunani. Jadi, ketika harus menerjemahkan dan menambahkan filioque, maka tidak perlu juga sih sebenarnya gereja Barat kemudian pergi ke gereja-gereja Timur dan mengumpulkan uskup-uskup gereja Timur dan kemudian meminta persetujuan ya. Nah, Zoom mengatakan tidak perlu karena kaum Latin tidak ragu dengan konsep itu dan itu sesuatu yang alkitabiah, sesuatu yang konsisten dan tidak perlu persetujuan daripada gereja timur. Jadi setiap gereja itu diizinkan untuk menetapkan hal-hal iman yang ortodoks untuk dinyanyikan dan dibaca oleh umatnya. Ya, jadi Anselmus mengatakan kalau konsep tentang persetujuan itu tidak perlu. Nah, ringkasan akhir tentang logika dan konsekuensi. Ya. Nah, jadi logika yang tak terbantahkan ya menunjukkan bahwa Roh Kudus berasal dari Putra sama seperti ia berasal dari Bapa. Ia bukan dari dua sumber, tapi dari satu, karena ia berasal dari eh, apa yang sama dari Bapa dan Putra ya, yaitu kealahan ya. Bukan di dalam hal di mana mereka berbeda, sehingga principiumnya atau sumbernya itu tetap satu. Karena kesatuan mereka mutlak, Roh Kudus tidak berasal sebelum atau lebih atau kurang dari Bapa daripada Putra. Jika seseorang mengatakan Roh Kudus terutama berasal dari Bapa, ini pernyataannya Agustinus ya. Jadi kalau Roh Kudus itu berasal chiefly ya, principaliter berasal dari Bapa, ini hanya benar dalam arti bahwa Putra dari siapa Roh Kudus itu berasal memiliki substansinya dari Bapa. Jadi memang bentuknya mulai dari Bapa pada Putra, kemudian eh, Roh Kudus itu mulai dari Bapa dan sorry, anak itu mendapatkan substansinya juga dari Bapa, ya, sehingga dikatakan bahwa Roh Kudus itu chiefly dari Bapa, kemudian juga dari anak. Tapi Anselmus menegaskan bahwa Bapa tidak lebih memiliki roh dibandingkan anak, ya. Tapi ini tidak benar, ya tidak berarti bahwa Bapa adalah sumber yang lebih ya. Putra menerima kesetaraan penuh dari Bapa, Roh Kudus tidak lebih dari Bapa, tidak berasal Roh Kudus tidak lebih berasal dari Bapa daripada dari Putra. Jadi seperti yang kita sudah bahas berulang-ulang ya. Jadi Roh Kudus itu bukan lebih banyak milik Bapa, kemudian Bapa yang lebih utama, bukan. Meskipun Putra memiliki dari Bapa, fakta bahwa Roh Kudus itu berasal dari Putra. Ya. Nah, ini konsep-konsep yang jelas ya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Anselmus panjang lebar. Nah, kemudian Roh Putra dan Roh Kudus itu dibedakan tidak hanya oleh generasi dan prosesi, ya. Jadi Putra, Roh Kudus itu tidak hanya dibedakan oleh generasi dan prosesi. Putra digenerasikan oleh Bapa, Roh Kudus itu diprosesikan dari Bapa, tapi juga bahwa Roh Kudus berasal dari Putra, tetapi tidak sebaliknya. Putra tidak berasal dari Roh Kudus ya. Jadi kalau kita simpulkan ya, Bapa adalah Allah dari siapa Allah ada. Ya. Jadi Bapa itu adalah Allah dari siapa Allah ada. Jadi bukan Allah dari Allah. Ya. Jadi dia adalah Allah yang dari siapa Allah ada, maksudnya itu dari Putra dan Roh Kudus itu berasal dari dia gitu ya. Jadi dia unbegotten, dia tidak berasal dari siapapun, tapi dia Allah dari
dua pribadi yang lain. Tapi dia sendiri bukan Allah dari Allah, ya. Nah, putra itu adalah Allah dari Allah dan Allah dari siapa Allah ada, gitu. Jadi dia adalah Allah putra dari Allah Bapa. Dan dia adalah Allah yaitu putra dari siapa Allah ada. Selain dia dan Allah ini di sini adalah Roh Kudus dan dari siapa Allah itu ada, yaitu di dirinya putra. Nah, Roh Kudus itu adalah Allah dari Allah, bukan Allah dari siapa Allah ada. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari Roh Kudus. Tidak ada yang berasal daripada Roh Kudus. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini dalam setiap pasangan Bapa Putra, Bapa Roh dan Putra Roh, yang satu berasal dari yang lain dan yang lain tidak berasal dari yang satu itu. Jadi Putra berasal daripada Bapa, Roh berasal daripada Bapa, Roh berasal daripada Putra. Tapi tidak bisa sebaliknya ya. Kalau sebaliknya itu salah. Makanya dikatakan Bapa itu adalah Allah dari siapa Allah ada. Dia adalah eh, Bapa dari Anak dan dari Roh. Ya, jadi dia bukan Allah dari Allah. Dia bukan dari berasal dari yang lain. Dia unbegotten. Putra itu adalah Allah dari Allah. Plus Allah dari siapa Allah ada, yaitu Roh Kudus. Roh itu Allah dari Allah, bukan Allah dari siapa Allah ada. Ya, jadi ini formulasi yang dirumuskannya ya. Ini formulasi umum di dalam gereja Barat ya, termasuk juga di dalam pengakuan iman Athanasius. Pernyataannya ini sebenarnya sudah cukup jelas ya. Nah ini perbedaan relasionalnya ya. Jadi ini kesimpulannya, yaitu satu, Bapa saja ya. Nah, jadi hanya Bapa saja yang tidak berasal dari siapapun dan dari Dia dua lainnya berasal. Ya. Putra saja berasal dari satu, yaitu Bapa, dan dari Dia satu berasal, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus saja berasal dari dua, jadi dia berasal dari Bapa dan Anak, dan dari Dia tidak seorang pun berasal. Nah, yang keempat, bagaimana satu Allah bisa menjadi tiga pribadi? Ansel mengulangi analoginya ya dari dalam On the Incarnation of the Word. Beberapa hal dapat menjadi satu. Ya, ada beberapa hal yang dapat menjadi satu, yaitu titik di atas titik, garis di atas garis. Jadi, kalau kita bikin titik ya, tiga kali, maka yang kelihatan titiknya cuma satu. Kita buat garis tiga kali, maka yang kelihatan adalah satu garis. Nah, Allah di dalam Allah ya hanyalah satu Allah. Kenapa? Karena di sini adalah konsepnya Bapa di dalam Anak dalam Roh. Jadi ketiganya ini sebenarnya berada saling mendiami gitu ya konsepnya. Nah, ketika Allah diperanakkan ya ketika Allah diperanakkan dari Allah yaitu si Putra atau berprosesi dari Allah yaitu Roh Kudus, mereka tidak pergi keluar Allah, tetapi tetap di dalam Allah. Oleh karena itu, seluruh Allah yang satu dan sama adalah Bapa, adalah Putra, dan adalah Roh Kudus, sehingga cuma ada satu substansi. Nah, Trinitas itu mempertahankan keunikan ya, karena Allah di dalam Allah adalah satu dan juga menekankan pluralitas. Karena ada relasi dari siapa dan berasal dari siapa yang tidak mungkin sama, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Bapa tidak berasal daripada siapapun, tapi dari Dia berasal dua. Putra berasal dari Bapa dan dari Dia berasal Roh Kudus. Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak dan dari Dia tidak ada satupun berasal gitu ya. Jadi Trinitas itu mempertahankan simplisitas yaitu satu dan pluralitas relasi ya. Karena ada yang berasal daripada yang lain. Nah, tetapi Bapa, Anak dan Roh eh, yang berasal dari tidak berasal ini itu tidak keluar dari Allah tapi berada di dalam Allah itu sendiri sehingga hanya ada satu Allah dan Allah ini tidak bisa terbagi-bagi ya. Dia tidak bisa
Allah itu betul-betul simple, tunggal, satu, tidak ada bagian-bagian di dalam dirinya. Ya, oleh karena itu Trinitas itu mempertahankan God simplicity dan juga mempertahankan God's plurality. Gitu. Oke, sampai sekian untuk pembahasan kita mengenai Filioque dari kajian mengenai On the Procession of the Holy Spirit dari Anselm of Canterbury. Kita akan bertemu di dalam pembahasan teologis selanjutnya. Oke, sampai sekian. Thank you. God bless you.